Pemirsa, kembali lagi di Speak After Lunch dengan tema penghinaan lambang negara, dan bersama sudah saya perkenalkan begitu ya kepada Anda di segmen sebelumnya, dan di samping saya ini sekarang sudah ada Mas Nurul Fahmi selaku tersangka dari kasus dengan penghinaan lambang negara. Jika sebelumnya begitu kita sudah tahu bahwa sempat dilakukan penangkapan dan juga sudah dilakukan juga terkait dengan penahanannya, dan saat ini bisa diceritakan apa yang dirasakan Mas Fahmi pasca penahanan ini? Pasca penangguhan ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengizinkan, atas izinnya yang menggerakkan banyak orang, termasuk Ustadz Muhammad Arifin Ilham yang bersedia. Sangat senang sekali gitu ya, dan anak istri yang begitu mensupport, dan alhamdulillah bisa berkumpul dengan keluarga kembali walaupun masih dalam proses. Baik, ini tanggapan istri begitu pada saat tahu akhirnya penahanannya ditangguhkan. Responnya apa nih pas tahu nih? Ya sangat senang sekali ya, karena kebetulan saya baru dikaruniai anak ya gitu ya, saat saat penangkapan umur baru 12 hari. Jadi sekarang baru kurang lebih 3 minggu, ya sangat senang gitu lah. Oke, dan akhirnya bisa ketemu gitu ya, sama anak lagi, sama istri lagi, dan sama keluarga berkumpul lagi. Nah, saya ke Pak Novel, bisa diceritain untuk peristiwa penangkapannya pada Jumat lalu itu seperti apa? Jadi begini, saya mau luruskan dulu dengan tema yang ada, penghinaan lambang negara. Ini saya mau kritisin, nggak bisa ini dibilang penghinaan, karena justru saudara Nurul Fahmi ini memuliakan. Ketika bendera merah putih itu tanpa ada kalimat tauhid, itu bisa kita letakkan sembarangan di lemari, mau di bawah, mau kita taruh di kasur, mau kita buat selimut, kita mau tidurin, nggak masalah, itu bukan suatu penghinaan. Tetapi kalau sudah ada kalimat tauhid itu sangat dijaga, harus kita pegang, harus kita tempatkan tempat yang mulia, nggak sembarangan masuk kamar mandi kagak boleh. Kalau bendera merah putih mau kemana aja masuk boleh. Tapi kalau udah kalimat la ilaha illallah justru memuliakan, cuman hanya bukan tempatnya saja menempatkan kalimat tauhid itu di atas bendera, dan bukan pasal 24 juga yang dikenakan, karena pasal 24 itu merobek, merusak, menginjak-injak, ya kan, menghinakan dengan sengaja. Tetapi ini yang lebih pantas mungkin pasal 67C, yaitu mencetak, menyulam, ya kan, yang ancaman 1 tahun. Kalau yang 24 itu 5 tahun. Nah, pada saat kejadian penangkapan ini yang kita prihatin dan kita kecewa. Ini saudara Fahmi ini bukan pelaku kriminal, ya kan, ini juga termasuk tindakan pidana ringan yang harusnya persuasif ketika menangkap saudara Fahmi, nggak begitu berlebihan dengan 23 polisi menangkap, kemudian akhirnya terjadi kegaduhan, terjadi kericuhan, membuat dampak psikologis daripada keluarga saudara Fahminya sendiri ini luar biasa. Ada apa seperti penangkapan lebih daripada teroris, 23 polisi, ya kan, Anda itu menangkap hal yang ketika berlebihan? itu, dan ketika itu jam 2 malam, sangat mengganggu, ya kan, mengganggu Kamtipnas. Ini kan berbahaya sekali. Kemudian ketika lagi di rumah kakak ipar akhirnya dipaksa ngambil bukti bendera. Nah, kita kan harus rumuskan dulu, nggak setiap merah putih itu lambang negara, merah putih, ya kan. Kalau kita tulis di gelas merah putih kan bukan lambang negara, ya kan. Kalau kita mau melihat lebih jauh, sebelum saudara Nurul Fahmi ini luar biasa, ada Metallica. Nah, itu boleh kita lihat penghinaan yang dipegang bukan orang warga negara itu sendiri. Kemudian ada Slank, ada Iwan Fals, kemudian juga ada JKT48, itu juga sama dengan tulisan Cinanya. Kemudian juga Kapolri sendiri di mana-mana juga ada lambangnya merah putih dengan fotonya. Kemudian juga ketika ngibarin bendera di Jayapura juga ada membawa merah putih. Jadi kita harus luruskan, ada apa sedemikian ini begitu cepatnya ketika Nurul Fahmi yang nggak paham, yang nggak tahu, yang dengan tidak ada niat sedikit pun, yang sengaja, yang dengan keluguannya, yang nggak paham, itu pun diambil dari pada BKR ini cikal bakal TNI dan Polri ketika itu memakai daripada PIN BKR itu sendiri kalimat tauhid, gitu kan. Nah, ada apa kok secepat itu gitu? Sebab demikian. Sedemikian kita melihat ini ada suatu daripada pihak kepolisian ini yang tunduk gitu kepada pemahaman sesat, kepada pikiran sesat yang ketika umat Islam bermasalah, yang ketika masa-masa yang berlawanan dengan yang selama ini dikatakan berlawanan dengan kelompok daripada si penista agama nih, si gubernur zalim ini, ya kan, itu selalu
cepat tanggap gitu. Menurut Anda ini ada kaitannya Iya, dengan ada kasus semua ini beratur mulai dari pertama semuanya tak lain dan tak bukan adalah penistaan agama yang jurang pemisahnya itu jauh sekali. Baik, kita Keadilan tinggalkan itu dulu jauh sekali. Pak Novel untuk kasus Iya. penistaan agamanya, tapi kita lihat jika dilihat begitu ya dari sisi hukum, sebenarnya untuk undang-undang yang mengatur terkait dengan lambang negara ini seperti apa sih Pak Margarito? Ya ini yang paling terakhir tadi Novel bilang gitu ya, di pasal 60 Undang-Undang nomor 22 tadi dia bilang itu Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 ya. Memang kalau dilihat faktual kasusnya memang menurut saya sih, dan saya pernah mengatakan itu secara terbuka di beberapa media, itu lebih tepat ke pasal 67 huruf C. Saya setuju tadi memang kalau di situ ancaman pidananya kepada ini si Nurul nggak bisa dilakukan penahanan. Karena ancaman pidananya cuma 1 tahun dan dendanya berapa perak. Jadi 100 juta. jadi memang tidak bisa. Ya. Nah tapi jadi kalau mau itu satu. Yang kedua persis seperti tadi Novel bilang gitu. Sekarang yang jadi soal itu apakah penulisan La ilaha illallah itu dimaksudkan untuk dan dikehendaki untuk menghina atau tidak? Karena kalau kita baca tadi dia sudah buka dikit tadi. Kalau kita baca sejarahnya, kalau kita buka sejarahnya dulu Hizbullah dan Sabilillah dalam resolusi jihadnya itu waktu perang di perang revolusi ya, zaman revolusi itu juga merah putihnya ditulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Nah, kalau misalnya ini Nurul ini menangkap kalimat tauhid itu sebagai spirit karena ada fakta dalam sejarah seperti itu, agak susah memang Susah untuk dalam hal? mengkualifikasinya sebagai perbuatan pidana. Menurut Anda Sempurna itu gitu bukan ya. penghinaan? Ya. Kalau Anda baca sepintas lalu, iya ada tulisan, ada menyulam, ada tulisan atau menyulam atau macam-macam itu yang tadi dia bilang di pasal 24 itu 67 itu. Tetapi tulisan, sulaman dan lain-lain, perbuatan lain di bendera itu harus didasarkan pada maksud. Jadi tidak di sini saja, Anda mesti cari maksud untuk menyempurnakan deliknya. Kalau orang nyulam tapi tidak nyulamnya misalnya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah misalnya, ya. Apa betul karena kalimat itu juga pernah dipakai oleh Hizbullah dan Sabilillah, lalu orang yang menyulam atau yang menulis itu misalnya ingin membangkitkan semangat juangnya itu, tujuannya itu misalnya, maka tulisan itu dia tidak maksudkan untuk menghina, tulisan itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan. Di situ berarti bahwa ada unsur delik yang tak tercukupi. Maksud atau niat itulah, bukankah itu yang harus dibuktikan? Itu dia, itu yang jadi makanya waktu itu saya bilang bahwa polisi harus memastikan bahwa ini Ana memaksudkan. Menulis itu dimaksudkan untuk merendahkan, menulis itu dimaksudkan untuk menghina. Tapi seperti yang diceritakan kalau begitu itu Pak Margarito, nah itu dia. pada saat proses penangkapan juga begitu ya, sampai ada 23 orang kepolisian itu yang terjun. Itu dia, itu yang jadi, itu yang jujur saja jadi. Kalau mereka pakai pasal 67 huruf C, tentu saja tidak bisa dilakukan penangkapan seperti itu. Karena itu delik biasa, delik ringan saja. Tipiring kalau kita boleh kualifikasi gitu ya, itu tipiring. Nah kalau tipiring, apa alasan hukumnya untuk melakukan penangkapan? Kalau makanya mereka pakai pasal 66 yang ancaman pidananya 5 tahun sehingga bisa dilakukan penahanan dan tentu saja bisa dilakukan penangkapan. Tapi lagi-lagi menurut tapi Anda kalau pasal kita lihat itu tidak faktual, tepat untuk ya, kalau kita lihat dikenakan. faktual, menurut saya lebih tepat digunakan pasal 67 huruf C itu. Dan saya pernah mengatakan itu pun untuk menemukan kesempurnaan deliknya, yaitu teman-teman penyidik mesti pastikan bahwa tulisan Nurul ini dimaksudkan untuk menghina. Baik, terima kasih. Merendahkan. Baik, Di luar kita itu akan nggak lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa, Speak Up Plus masih akan kembali untuk Anda. Jualnya